Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Pradika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ataupun memberikan video pelaksanaan petisi yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Halo, mana suara? Bapak baru masuk udah kurang semangat. Kenapa? Kurang ganteng. Pelajaran pada hari ini seperti biasa kita minta ketua kelas menyiapkan, tetapi Bapak rasanya ketua kelas terus yang Bapak dengar. Sekali lah, Aminah, coba siapkan dan mimpin doa. Terima kasih Pak. Teman-teman bersiap untuk memulai pelajaran hari ini. Lebih keras, Aminah, Ya, keras, lebih bersemangat ya. Biar teman-teman yang bersemangat Yap. juga. Bersiap. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Harus kompak dong. Kita satu kelas ini harus kompak. Ya, ulang lagi. Ulang salamnya, salamnya ulang. Biar kompak ya. Nah, begitu kan kompak, asik didengar gitu ya, anak-anak Bapak yang paling ganteng dan cantik-cantik ini ya. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Atau hadir semua? Pak Ketua, bagaimana? Hadir Ketua semua kelas? nampaknya, Pak. Oh, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, hadir semua ya. Tidak? Ya, kalau tidak, syukur alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian pidato. Ada yang masih ingat apa itu pidato? Bentar ya, Bapak izin share dulu ya. Nah, itu. Apa itu pidato persuasif? Pembelajaran minggu kemarin. Tutus, ada yang bisa jawab? Lupa, Pak. Saya Pak Murza. Kenapa lupa Tutus? Tidak aja malam-malam. Oh, iya. Bu, siapa? Murza, silakan Murza. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Itu, Pak. Oh iya. Ada yang lain? Saya Pak Sudiati. Ya, Pidato silakan. persuasif adalah pidato yang disampaikan kepada masyarakat oleh seorang pembicara yang mengajak masyarakatnya untuk melakukan sesuatu. Itu Pak. Oke, super sekali. Iya, super sekali jawabannya. Terima kasih Suliati. Jadi, apa itu pidato persuasif adalah, coba diulangi lagi, Gunawan. Ada Gunawan? Slip Bapak ini. Oh, dia permisi. Jadi ya, Juliarto. Belakang, Pak. Saya Pak. Siapa? Narudin. Ya, silakan. Narudin. Siapa Pak? Saya ya Pak. Narudin. Baca yang di papan tulis ya Pak. Narudin. Iya, baca ini. Saya Pak Sujarto, Pak. Narudin. Ya. Oh iya, saya Pak ya. Baik, pidato itu Bapak ngasih harapan palsu. pidato persuasif. Iya. Maaf Juliarto ya, nanti nak ya. Ya sabar ya. Nanti kasih waktu.
adalah dapat diartikan sebagai pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Iya, terima kasih Nurudin. Jadi pidato persuasif itu dapat diartikan sebagai pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Oke. Baik, sebelumnya pada materi hari ini kita akan melanjutkan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keberagaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi menyusun rangka teks pidato persuasif secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Inilah kompetensi yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami langkah-langkah menulis teks pidato persuasif dengan benar. Ini ya untuk poin 2 dan 3 ini untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum Bapak melanjut ke pembelajaran berikutnya atau langkah berikutnya, mekanisme pembelajaran kita pada hari ini yaitu kerja kelompok. Nanti Bapak akan bagikan kelompok. Sebelumnya kalian suka nonton? Suka, Pak. Hello, mana nih suaranya? Iya. Ya, masih kurang semangat. Tetap semangat ya. Ya. Oke, Bapak akan memutar sebuah video, nanti kalian cermati isi video tersebut. Apakah sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, berarti Bapak tinggal klik play. Tolong cermati ya. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada merdeka. Yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terbebaskan dari belenggu COVID-19. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara kalian, seluruh masyarakat Bali, mari kita bersatu padu perangi COVID-19. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk rajin menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, saya selaku Ketua RT 22 RW 5 berpesan dan mengajak masyarakat untuk rutin menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus terus mengagendakan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal kita secara rutin dan terus menerus. Karena di balik masyarakat yang sehat adalah lingkungan yang bersih dan sehat pula. Sekian. Jadi teman-teman, kita gemar membaca buku agar kita semakin pintar dan memperoleh banyak informasi. Demikian pidato saya.
sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Sebagai pemuda bangsa, kita harus mencintai dan mempertahankan keutuhan bangsa ini. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai wujud cinta akan tanah air. Di antaranya, pertama, berprestasilah dalam bidang yang kita kuasai. Dengan meraih prestasi, kita bisa membawa bangsa ini dan mensejajarkan dengan bangsa lain. Jangan sampai sebagai pemuda kita malah lemah semangat, karena sesungguhnya nasib bangsa ini ada pada tangan para pemudanya. Jika bersemangat dalam meraih mimpi-mimpi, itu sama saja kita membangun bangsa ini. Kedua, selain dengan cara berprestasi, jauhilah narkoba dan pergaulan bebas. Narkoba dan pergaulan bebas adalah dua hal yang menjadi racun bagi para pemuda. Benda-benda itu bisa menghancurkan pemuda suatu bangsa, sehingga hancur pula bangsa itu. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyentuh atau mengenal barang ini, karena hal itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ketiga, kemudian, marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Sebagai pemuda, jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Hadirin. Oke. Sudah? Sudah jelas videonya? Sudah, Pak. Oh. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Penggalan pidato. Oke. Penggalan pidato pertama siapa? Pak Karno, Pak. Siapa yang berpidato? Soekarno. Siapa itu Soekarno? Presiden kita, Presiden yang pertama, Pak. Presiden Presiden Indonesia yang pertama. pertama. Presiden Indonesia yang pertama dan merupakan tokoh proklamator. Nah, berdasarkan penggalan video tadi, apa yang diajak Soekarno tadi? Adakah isinya mengajak? Mereka, Pak. Mengajak merdeka? Lihat toh. Berjuang, Pak. Yang lain? Mengajak berjuang. Berjuang. Melawan penjajah. Iya. Disampaikan oleh Pak Soekarno, kita harus tetap teguh ke perjuangan kita, tegakkan kepala. Kemudian pidato kedua, siapa? Ada yang kenal? Hatta, Pak. Pak Hatta. Bung Yang lain? Tomo. Iya, Bung Tomo. Ada situ ajakannya. Tetap berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kalian boleh belajar lagi di PPKN, pelajaran PPKN atau IPS untuk mempelajari lengkap kedua profil tersebut. Nah, dari penggalan pidato tersebut, di situ semuanya ada mengajak apa? Tentunya untuk kebaikan. Kalau untuk dua tokoh ini untuk berjuang, sisanya ada untuk mengajak membersihkan lingkungan dari RT tadi, kemudian dari siswa mengajak temannya untuk membaca. Kemudian yang terakhir, penggalan video yang terakhir adalah mengajak untuk bersatu mengisi kemerdekaan. Nah, dari penggalan pidato tersebut, menurut kalian, adakah kalian mengalami atau mendengarkan pidato secara langsung? Ayo, saat apa? Ada, Pak. Ya, Suliati, apa itu?
Pidato Saat apa, Suliari? Mendengarkan pidato kepala sekolah, Pak. Ah, ya, kenapa kepala sekolahnya? Apa isinya? Ada masih ingat? Kepala sekolah berpidato ketika upacara bendera, Pak. Iya, upacara bendera. Masih ingat isinya, Suliari? Kepala sekolah mengajak siswa-siswanya memungut sampah, Pak. Oh iya, memungut sampah. Berarti mengajak siswanya untuk memungut sampah sehingga lingkungan menjadi bersih. Ya. Misra ini kayaknya ngantuk ini. Kenapa, Misra? Harus bersemangat dong. Ya, semangat ya, Misra ya. Ya, tunjukkan pesonamu, Misra. Iya, Pak. Iya. Ada yang lain? Ada, Pak. Coba Ida. Ya, Iya, Aminah, Pak. silakan. Yang kemarin, Pak, tahun lalu kan sekolah kita mengadakan lomba pidato, Pak, menyambut 17 Oh Agustus. iya, lomba pidato. Pak. Oh iya. Iya. Apakah Aminah ikut kemarin? Tidak, Pak. Kemarin saya demam, Pak. Jadi yang ikut dari kelas kita kemarin siapa teman-teman ya? Siapa, yo? Juli, juara. Siapa dari kelas kita? Juliarto yang Oh, Juliarto. Ya, saya ikut lari karung. Juara dua, Pak. Ikut lari karung, Pak. Iya, juara 1 kemarin ya, Juliarto ya? Iya, Pak, lari karung, Pak. Oh, lari karung. Tidak Iya. lomba pidato, Juliarto. Lari karungnya guling-gulingnya, Pak. Oh, guling-guling. Iya. Siapa juara, Juliarto? Karena terguling tuh, Pak. Atau Nurudin lah. Pak. Waduh, kasihan. Coba lagi ya untuk lomba-lomba berikutnya. Oke, Nurudin. Apakah pernah dengar pidato atau pernah menyampaikan pidato? Mendengar pidato sering, Pak. Kalau khutbah itu apa termasuk pidato ya, Pak? Soalnya saya sebenarnya mendengarkan khutbah, ceramah gitu, Pak. Iya, di dalam khutbah itu kan ada sebuah ajakan. Untuk apa? Semakin untuk mengapayo? Menambah keimanan kita semuanya ajakan ya. Kemudian untuk apa pernah mendengar pidato? Tidak. Pernah, Pak. Mendengar Banyak ya, pidato sering. apalagi? Tapi nggak suka, Pak, kalau disuruh berpidato. Kenapa tidak suka, Bapak? Susah, Pak, menyuruh pidato dong. dia susah, apalagi berpidato. Tidak senang saya, Pak. Oke, kalau mendengar enggak? Pak, itu pun kalau Jokowi berpidato baru saya senang, Pak. Wah, ya ternyata kamu suka Presiden kita Jokowi ya. Jadi Presiden lain tidak dengarkan ya, Ida? Tidak. Harus apapun yang disampaikan orang itu adalah suatu terkadang berisi amanat. Jadi Ida kemarin dengar pidato ke presidenan ya? Sebelum 17. Oh, Pak, saya sudah duduk berdiri paling belakang waktu bicara, Pak. Kenapa tidak di depan? Udah Gunawan duluan, Pak, di depan. Iya. Ada yang lain? Oh ya, Gunawan, apa isinya Gunawan? Presiden pidato itu. Ada itu Pak ngantuk saya waktu itu, Pak. Ya intinya Pak katanya Pak harus mengisi kemerdekaan, Pak. Kalau kami ini Pak ya belajar giat. Nah, gitu cara mengisi kemerdekaan katanya, Pak. Iya, benar kata Pak Jokowi. Itu intinya, Pak. Jadi kita sebagai pelajar ya untuk mengisi kemerdekaan ini harus belajar dengan giat, tekun, jangan malas-malasan. Kenapa? Karena kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Ya enggak? Dah. Ya, Pak. Baiklah. Untuk materi kali ini Bapak akan memberikan atau membentuk kelompok yaitu kelompok pembuka. Tutus dari Aminah dan Suliati. Kemudian kelompok isi yaitu Juliarto, Febrini dan Rodin Rosid.
Kemudian kelompok penutup Gunawan, Murza, Misra, dan Ida. Nah, di sini kelompok ini akan membuat sebuah kerangka pidato, namun langkah-langkah menyusun pidato, bagaimana menyusun langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Coba Murza dibaca. Langkah-langkah pertama, menyusun pidato persuasif. Langkah-langkah pertama, 1, menentukan tema atau topik sangat penting bagi orator, yaitu orang yang berpidato, untuk mengetahui informasi sebanyak mungkin terkait tema atau topik yang telah ditentukan tersebut. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan pidato, seorang orator dituntut untuk mencari informasi sebanyak itu melalui buku-buku bacaan atau media sosial, majalah, koran, televisi, dan internet. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Murza. Jadi langkah yang pertama menyusun pidato itu menentukan tema atau pidato. Menentukan tema itu sangat penting bagi seorang orator atau orang yang berpidato. Oh ya, baru ingat. Untuk pelajaran kita pidato persuasif ini bisa juga kalian nanti mana tahu mau jadi calon legislatif, kalian bisa belajar menggunakan pidato persuasif ini untuk memilih kalian ya. Pernah dengar orang kampanye? Kenapa? Oh, pernah ya. Ya, itu ada ajaran kan untuk memilih media. Itu boleh kalian dengar di TV. Untuk iklan langsung tidak boleh ya, untuk sosial kalian ya. Itu pesan dari Bapak. Jadi orang yang berpidato itu disebut dengan orator. Untuk mengetahui informasi banyak mungkin terkait tema topik yang telah ditentukan tersebut. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan pidato, seorang orator dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin, baik itu melalui buku-buku bacaan dan atau media sosial seperti majalah, koran, televisi, dan internet. Itu adalah langkah pertama dalam menyusun pidato persuasif. Lanjut langkah kedua. Gunawan, silakan baca. Langkah kedua. Iya. Menentukan tujuan berpidato. Tujuan pidato macam-macam. Antara lain pertama untuk memotivasi, Pak. Yang kedua, melakukan tindakan memberitahu atau instruksi, atau juga menghibur, kreatif, mendengar, atau persuasi, Pak. Iya, jadi langkah kedua yaitu menentukan tujuan berpidato. Adapun tujuan berpidato itu bermacam-macam. Yang pertama itu memotivasi untuk mempengaruhi pendengar sehingga lebih baik. Kemudian yang kedua melakukan tindakan memberitahukan atau instruksi, menghibur atau kreatif, membujuk pendengar atau persuasi. Lanjut langkah yang ketiga. Silakan baca. Siapa ya? Ini. Iya Pak, Aminah Pak. Oh, Bapak sudah sebut Febri ini, Bu. Ya, Aminah ya, sabar ya. Febri ini dulu ya. Ya Pak. Iya Pak. Ya. Ya Pak, saya baca yang ketiga, menganalisis pendengar. Menganalisis pendengar menganalisis pendengar. Ya. Kurang jelas Pak tulisannya. Didasarkan pada tingkat, didasarkan pada tingkat usia, betul kan Pak? Pendidikan. Iya, berdasarkan pada tingkat usia. Pendidikan dan pekerjaan pendengar. Iya, lanjut. Ya, terus pidato yang didasarkan, yang sesuai dengan tingkatannya agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Iya, terima kasih.
Febri. Jadi langkah yang ketiga yaitu menganalisis pendengar. Menganalisis pendengar didasarkan pada tingkat usia, pendidikan, dan pekerjaan pendengar. Jadi kita tidak asal pidato, membuat pidato. Kita lihat dulu siapa yang akan mendengar. Kalau dia tingkat anak-anak, ya kita sesuaikan tema dari anak-anak tersebut. Iya, kemudian dari usia, pendidikannya. Kalau pendidikannya lebih tinggi ya kita gunakan bahasa-bahasa yang agak tinggi, akademik itu ya. Tapi kalau hanya masyarakat biasa, ya kita gunakan masyarakat campur-campur bahasa aja boleh. Jadi mudah dimengerti di masyarakat. Ini langkah yang ketiga ya. Kemudian langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato. Silakan dibaca. Aminah. Bapak kasih kesempatan kepada Aminah ya. Iya, silakan. Menyusun kerangka pidato. Untuk menyampaikan suatu masalah, kerangka pidato harus dibuat dengan urutan berdasarkan penyelesaian masalah. Iya, jadi langkah yang keempat, terima kasih Aminah ya, sudah membacakan. Jadi langkah yang keempat, iya, Pak. Langkah yang keempat itu menyusun kerangka pidato. Untuk menyampaikan suatu masalah, kerangka pidato harus dibuat dengan urutan berdasarkan penyelesaian masalah. Jadi ada penyelesaian masalah yang disampaikan dari masalah-masalah. Ya, paham ya? Kita lanjutkan yang langkah kelima. Ini adalah susunan pidato. Silakan dibaca. Tutus, silakan baca. Nah. Terima kasih Pak. Susunan pidato yang pertama pembukaan. Dalam pembukaan berisi sapaan yang apa itu Pak? Yang hadir dalam acara tersebut dimulai dari yang tinggi kedudukannya hingga yang paling rendah dan berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih. Yang kedua B, isi pokok berisi inti pidato, yaitu hal pokok yang akan disampaikan orator atau orang yang berpidato kepada audiens atau pendengar. Yang terakhir C, penutup berisi harapan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Itu Pak. Iya, terima kasih Tutus. Nah, setelah kalian memahami langkah-langkah dalam menyusun pidato, sekarang coba kalian buka LKPD yang telah Bapak berikan. Ada yang belum dapat? Sudah semua Pak. Sudah. Nah, oke, silakan baca dulu LKPD-nya. Kemudian ikuti instruksi yang ada di LKPD tersebut. Kalian boleh scan barcode ataupun klik link yang ada pada LKPD tersebut. Sekarang kalian kerjakan LKPD tersebut berkelompok. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit cukup. Kurang Pak, 10 menit kurang Pak. 10 menit. Oke lah. 5 menit kurang 10 menit permintaan. Bapak kasih 15 menit lah. Bagaimana? Setuju? Terima kasih Pak. Setuju Pak. Setuju Pak. Iyalah. Ya, silakan kerjakan. Jangan berisik ya, jangan mengganggu kelompok lain. Silakan. Ingat ya kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Ingat Pak. Tutus kerjakan, bantu temannya Tutus. Jangan cerita-cerita aja. Ya. Izin sebentar tadi Pak. Oh iya.
Kelompok pembuka sudah? Hampir Pak, Selesai? hampir. Oh, hampir selesai. Kelompok isi? Tinggal satu lagi, Pak. Hampir penuh, Pak. Tinggal Kelompok isi, Pak. bagian kerangka dan penutup, Iya. Pak. Iya, jadi kalian di LKPD itu disesuaikan ya. Oh iya, sesuaikan dengan tujuan yang rema yang ada ya di LKPD tersebut. Kalian pilih salah satunya. Ini ya, kalian pilih tema ini ya. Maaf, apa lupa nyampaikan tadi. Iya, kalian pilih dari A sampai H itu kalian pilih salah satu saja. Ya, temanya. Jangan dibuat semua, nanti sempat kita waktunya. Iya, Pak. Iya. Udah selesai? Belum? Sudah, Kelompok Pak. kami sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok lain? Kelompok lain? Kelompok lain? Ya, Pak. Ya, berarti sudah siap semua Sudah, ya. Pak. Betul ya, Pak. Iya. Oke, itu sudah Bapak berikan waktu untuk kalian membuat suatu kerangka atau susunan pidato. Selanjutnya, kalian masing-masing kelompok untuk mengutus satu orang pergi ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi yang didapat dari kelompok yang kalian datangi. Bapak kasih waktu 5 menit. Tutus ya yang sana ya. Siap. Sudah. Tidak, Oke. tidak. Tidak ke belakang, Kemudian Pak. tolong dipresentasikan ya. Iya. Kalau gitu ini Ya, iya. Iya, tolong yang kelompok yang dikunjungi tolong presentasikan hasil kelompoknya ke kelompok lain. Oke, sudah? Bapak rasa sudah ini nih. Udah terus. Rasanya Sudah, Pak. oke, Sudah, iya. Pak. Sudah, selesai, Itu Pak. sudah. Iya, sudah. Nah, tadi kalian sudah mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok lain, dari kunjungan temannya. Kemudian kalian buat kesimpulan dari hasil kunjungan tersebut. Dan saatnya kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja yang kalian tulis di dalam LKPD tersebut. Kelompok siapa dulu ya kira-kira? Ada yang bersedia Kelompok untuk pembuka, duluan Pak. atau tampil duluan? Iya, kelompok pembuka silakan presentasikan hasilnya. Kelompok pembuka ini memilih tema apa? Terima kasih, Pak. Menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Iya, menjaga kebersihan lingkungan. Terus ya presentasikan hasilnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuka akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diketuai oleh Tutus, anggota Aminah dan Suliati. Adapun tema pidato yang dipilih adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan pidato adalah mengajak warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerangka bagian pidato adalah yang pertama salam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, salah tulis tadi kami Pak. Iya, tak apa-apa. Kemudian sapaan. Lanjut, Aminah. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Kemudian puji syukur, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini. Kemudian kerangka bagian isi pidato yaitu pengertian kebersihan, menjaga kebersihan dengan kerja bakti dan gotong royong. Kemudian mengolah sampah organik dan anorganik. Kemudian kerangka bagian penutup pidato adalah harapan, yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kesimpulan.
inilah hasil kerja sama kami tadi Pak, antara saya, Tutus, dan Suliati. Kalaupun tadi ada kesalahan baca itu karena tadi kami salah menulis Pak, dan ini nanti akan kami perbaiki. Semoga tidak mengurangi nilai kami Pak. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kepada kelompok pembuka yang telah memaparkan atau mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu yang yang menggunakan tema menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut kelompok berikutnya. Oke, sebelum Bapak kasih kesempatan lain, ya, sebelum Bapak kasih kesempatan kelompok lain, apakah ada pertanyaan mengenai yang dipaparkan oleh kelompok pembuka? Sabar lengkap ya. Sudah, ya, Pak, udah lengkap itu Pak. Ada di situ ada tema, tujuan, ada kerangka bagian membuka, isi dan penutup. Ya, kita lanjutkan kelompok apa lagi? Kelompok kami Pak, Febrini, Juliarto, Nurudin, kelompok isi Pak. Iya, silakan kelompok isi. Ya, yang saya mewakili Pak. Iya, silakan. Jadi kami tadi mengambil tema yaitu narkoba Pak, tentang narkoba, katakan tidak pada narkoba. Ya, narkoba. Kemudian tujuan pidatonya menyampaikan agar menyampaikan dan mengajak untuk menjauhi narkoba. Kemudian untuk kerangka bagian pembuka pidatonya ada salam, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Kemudian sapaannya yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan. Kemudian puji syukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini. Kemudian kerangka bagian isi pidato. Kerangkanya tadi sudah kami diskusikan itu yang pertama bahaya narkoba, yang kedua cara menghindari narkoba, yang ketiga ajarkan untuk menjauhi narkoba, yang keempat ajakan ya Pak, ajakan untuk ikut peduli dengan sesama agar mau menjauhi narkoba. Kemudian bagian kerangka untuk penutup pidatonya harapan waspada dan peduli dengan sesama untuk menjauhi narkoba. Bagian kesimpulannya, jauhi narkoba karena sangat berbahaya, banyak mendapatkan efek negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian permohonan maafnya, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Bagian ucapan terima kasih, sekian dan terima kasih. Kemudian ada ucapan salam penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gitu Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok isi. Bapak rasa ini sudah lengkap juga ya, dari mulai tema, pemilihan tema yaitu tema narkoba. Kemudian di situ kelompok isi memiliki tujuan pidato menyampaikan dan mengajak untuk menjauhi narkoba. Kemudian langkah berikutnya kerangka bagian pembuka pidato, ada salam, ada sapaan, kemudian puji syukur, kemudian bagian isi ada bahaya narkoba, kemudian cara menghindari narkoba, 3 ajakan menjauhi narkoba, dan ajakan untuk peduli sesama untuk menjauhi narkoba. Kemudian ada kerangka penutup, harapan, kesimpulan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Menurut kelompok lain, apakah yang dibuat kelompok isi ini sudah jelas? Atau sudah lengkap? Komplit, Pak. Lengkap, Pak. Komplit. Oh, komplit. Oh, pakai komplit ya, Gunawan ya. Iya. Selanjutnya, pakai komplit dia ya. Iya. Selanjutnya kelompok penutup, silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ida maju dah. Nah, iya Ida, boleh. Aja yang baca, Pak. Apa? Gunawan aja yang baca. Gunawan, terserah ya. Sedang batuk soalnya, Pak. Ya, silakan baca. Hah?
Batuk ya. Sedang Gunawan batuk. aja, Pak. Ya. Minum obat Gunawan ya, jangan lupa. Ya. Baik Pak, saya aja Pak. Kalau Walau merasa batuk, Pak, ya. diriku ada sakit-sakit, cepat minum obat. Iya, silakan coba terus. Iya Pak, baik Pak. Ya, silakan. Nah, baik, tema pidato yang kami pilih Pak, kenakalan remaja Pak. Tapi remaja di luar Pak, remaja di sekolah kita nggak ada yang nakal Pak. Iya, ya, alhamdulillah tidak ada nakal-nakal. Tujuan pidato Pak, beritahu halayak banyak mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, penyebabnya, serta cara mengatasinya. Jadi agar remaja yang mendengar dapat menghindari bentuk kenakalan remaja setelah mendengar pidato ini, Pak. Nah, yang pertama itu ada kerangka bagian pembuka, seperti biasa, yaitu salam, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, begitu Pak. Kemudian sapaan yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan. Kemudian ya puji syukur Pak. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini, gitu Pak. Sedangkan untuk kerangka bagian isi pidatonya Pak, itu contoh kenakalan remaja, kemudian faktor-faktor penyebab kenakalan remaja itu Pak, terus akibat kenakalan remaja, dan cara mengatasi kenakalan remaja Pak. Pada kerangka bagian penutup Pak, itu pertama ada harapan Pak, kami buat di situ ada harapan gitu, seperti remaja dan orang tua menjalin hubungan harmonis guna masa depan anak, serta diharapkan anak dapat selektif memilih teman, pergaulan, dan lingkungan. Kemudian ada juga kesimpulan Pak, remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan dipengaruhi berbagai penyebab, namun hal tersebut dapat dicegah, gitu Pak. Selanjutnya biasanya Pak ada permohonan maaf Pak. Nah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Begitu Pak biasanya Pak. Kemudian ucapan terima kasih dan salam penutup. Ya, salam seperti biasa lah Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi ya selamat pagi, kalau sore selamat sore Pak. Begitu Pak. Saya pikir ini kami juga sudah komplit Pak. Iya, terima kasih kepada kelompok penutup ya yang telah membacakan hasil dari diskusinya. Iya, ya penutup. Jadi kelompok penutup ini mengambil tema tentang kenakalan remaja. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dari kenakalan remaja, penyebabnya, serta cara mengatasinya ya. Ya, kelompok penutup. Iya Pak, betul Pak. Nah, iya, kemudian kerangkanya ada salam, ada sapaan, ada puji syukur. Kemudian dari kerangka isinya ada contoh-contoh kenakalan remaja yang dibuat. Kemudian faktor penyebab kenakalan remaja. Kemudian akibat kenakalan remaja. Kemudian cara mengatasi kenakalan remaja. Kemudian pada bagian kerangka penutup ada harapan, kesimpulan, permohonan maaf, dan ucapan terima kasih serta salam penutup. Dapat ini minggu depan kalian kembangkan menjadi sebuah pidato ya. Jadi ini merupakan kerangkanya. Jadi pertemuan minggu depan kalian akan mengembangkan jadi berbentuk sebuah pidato. Paham? Paham, jadi Pak. yang kedua ini besok minggu depan kita akan tinggal mempelajari, mengembangkan pidato tersebut. Ya. Sampai di sini pertemuan kali ini. Sebelum Bapak akhiri, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini untuk menyusun langkah-langkah pidato? Yo, nggak bisa. Saya menyimpulkan ya. Ya, Suliatilah dulu. Baiklah, untuk menyusun kerangka pidato, yang pertama kita harus menentukan tema pidato.
Kemudian yang kedua, kita harus menentukan tujuan pidato. Nah, yang ketiga, kita harus menentukan kerangkanya. Yang pertama, ada salam, sapaan, puji syukur. Itu untuk kerangka pembuka. Kemudian untuk kerangka bagian isi, kita harus menentukan pengertiannya, penyebabnya, akibatnya, dan cara mengatasinya. Untuk yang ketiga, kerangka pidato bagian penutup, kita harus menentukan harapannya, simpulannya, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutupnya. Itu yang bisa saya simpulkan, Pak. Mudah-mudahan ada teman lain yang menambahkan. Ya, super sekali. Ya, super sekali jawaban dari Suliati yang telah dapat menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian sedikit Bapak akan mengevaluasi dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa jawab, Bapak akan traktir es cendol dawet di warung Isma, Bu Isma ya. Ya. Siap-siap ya, Bapak traktir loh. Ya. Siapa yang bisa tolong acungkan tangan. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 5 Sumedang, yang saya hormati Dewan Guru MTS 5 Sumedang dan seluruh siswa MTS Negeri 5 Sumedang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Menurut kalian yang Bapak sampaikan ini termasuk bagian apa? Saya Pak, Ya, Pak. Pembukaan. Ya, Febrini. Saya Pak. Cendol dawet. Febrini dulu ya. Cendol Saya ya Luar. Pak. Saya ya Pak, saya Pak. Itu bagian pembuka pidato Pak, yaitu bagian sapaannya. Iya, benar sekali Febrini. Anda berhak mendapatkan cendol dawet. Saya tadi jawab duluan, Pak. Lagi Pak, sebenarnya. Kemudian lagi ya Bapak sediakan 5 gelas es cendol dawet ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada MTS Negeri 5 Sumedang atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu mengenai pergaulan bebas. Itu termasuk apa itu? Saya Pak. Ya, Juliarto silakan. Penutupan Pak. Penutupan. Cendol dawet. Ya, cendol dawet. Ya. Ya. Yang lain Pak, ada? salah Juliarto. Iya, Liati. Silakan Liati. Itu merupakan kalimat pembuka, Pak. Iya. Iya, benar Liati. Itu bagian kalimat pembuka ucapan terima kasih. Maaf Juliarto ya, 1 gelas cendol dawetnya berpindah ke Liati. Iya. Lagi. Tahunya untuk saya. Lagi. Iya. Ini cendolnya. Iya. Dah, mau lagi? Dah, berisi harapan itu termasuk di bagian mana menurut kalian? Harapan, kemudian Saya Pak. Iya. Saya Pak. Iya, Aminah. Harapan itu Pak masuk ke bagian kerangka bagian penutup Pak, karena kan dia memaparkan dulu Pak, setelah dipaparkan baru dia mengungkapkan harapan, begitu Pak. Iya, super sekali Aminah ya, Anda berhak mendapatkan 1 gelas cendol dawet. Iya, nanti sama-sama ya kita minum ya. Sama kita nanti ya. Iya. Iya. Bapak sekali masuk nih Pak. Oke. Aku mau ya. Tidak apa-apa sekali. Alhamdulillah Bapak udah gajian nak ya. Berisi ini permintaan maaf. Siapa bisa membuat kalimat permintaan maaf dalam sebuah pidato? Ayo. Ini Bapak kasih bonus lagi. Tidak hanya cendol dawet tetapi mie rebus. Ayo. Ayo, kalimat permintaan. Boleh 2 kali, Pak. Kasih kesempatan saya lain ya, kasih Aminah makan ya. Indomie, Pak. Oh, tidak ya.
Yang lain pokoknya apalah, atau sate aja lah ya. Ayo, bisa permintaan maaf bagian penutup dari pidato. Ada yang bisa? Saya Pak, saya Pak, Oh, kalau saya tidak Pak. bisa, hadiah di Suliati udah tadi Pak. Suliati Rosid, kan Rosid. sudah ya. Sudah. Ayo yang lain. Iya. Iya Pak, saya silakan, Pak. Rosid. Pak, saya Pak, permintaan maaf Pak, Iya, kalimatnya, kalimat pidato permintaan maaf Pak. Iya, dulu ya Rosid. Iya. Iya, saya ya Pak. Demikian. Misra dulu ya. Ya Rosid ya. Bagi Ya. Ya bagi dua nanti. Gimana? Orang ya. Saya Pak. Oke. Iya. Ini kalimat kita menyebutkan kalimatnya Pak ya. Iya, permintaan maaf. Buat. Baik. Terima kasih. Setelah saya ucapkan kepada hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rashid. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Waalaikumsalam. Bagus sekali ini ya. Ya, demikianlah pertemuan pembelajaran kita hari ini. Bapak rasa kalian sudah mampu atau sudah paham tentang susunan dari pidato persuasif. Jadi minggu depan Bapak ingatkan kembali, kita dari kerangka yang ada kalian akan mengembangkan menjadi sebuah pidato persuasif. Ya, paham kan? Oke. Sebelum saya minta Bu Misra lah menutup pembelajaran hari ini dengan doa kepada Misra. Bapak persilakan. Baik Pak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Misra. Salam. Ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian